Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang heads and modifiers yang ada di chapter pertama bagian syntax. Karena minggu lalu kita punya banyak sekali kendala dengan online classes, sehingga chapter pertama untuk syntax ini akan saya bikin sedikit penjelasan dengan menggunakan video ini. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar dan nanti akan saya jawab sebisa mungkin. Chapter pertama dalam syntax itu dia membahas tentang heads and modifiers, karena heads dan modifiers ini merupakan bagian awal atau boleh dibilang sebagai dasar, basic ketika kita akan mempelajari syntax, terutama syntax dalam bahasa Inggris. Apa yang akan kita pelajari di syntax ini? Seperti yang teman-teman sudah tahu, kita akan mempelajari tentang tata bahasa terutamanya dalam bahasa Inggris. Ketika kita membicarakan tentang heads dan modifiers, heads itu berarti dia merupakan inti dari phrase atau klausa ataupun sentence. Kemudian heads itu dalam bahasa Inggris dia selalu berada di sebelah kanan, umumnya berada di sebelah kanan, sehingga ada rules atau teori yang disebut dengan right-headed. Heads ini dia merupakan inti yang dia juga berfungsi untuk menentukan apakah dia itu singular atau plural, atau misalnya menentukan makna juga yang diinginkan apa, serta menentukan kata kerja yang akan digunakan itu apa. Sementara itu modifier merupakan elemen yang memodifikasi heads. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara pembuatan heads dan modifiers. Contoh, misalnya kita punya phrase di sini, a book. So the word book itself is a head karena dia merupakan inti. Sedangkan merupakan modifiers, dia yang berfungsi untuk memodifikasi atau memberikan informasi tambahan untuk kata book sendiri. Kenapa kita menggunakan the word a? Nah, penggunaan modifier a ini pastinya dipengaruhi oleh headnya. Karena headnya itu berupa konsonan, awal dari kata book itu berupa konsonan, maka kita menggunakan modifier a gitu. Or when we have the phrase an expensive book, kita sudah tidak lagi menggunakan tetapi kita menggunakan an, karena memang di sini yang boleh dibilang yang menentukan adalah expensive. Oke, tetapi masih kita memiliki head berupa book gitu. Atau kita misalnya juga memiliki kalimat I ran quickly. So ada frase di sini ran quickly, maka ran quickly. Ran merupakan head, dia merupakan kata kerja yang dimodifikasi oleh the word quickly. Oke. Kemudian kalau misalnya kita membahas tentang noun dan modifier, ada beberapa cara bagaimana kita bisa membuat modifikasi. Pertama, kita akan membahas tentang noun modifications. Apa sih yang bisa memodifikasi kata benda? Kata benda itu atau a noun can be modified by a noun. Jadi kalian bisa meletakkan noun sebelumnya itu dengan noun. Kemudian sebelum noun kalian bisa tambahkan dengan adjective. Sebelum adjective kamu bisa tambahkan dengan quantifier or determiner. Quantifier itu seperti an, some, pokoknya artikel yang dia berfungsi untuk menentukan jumlah. Sedangkan determiner dia berfungsi untuk menentukan apakah sesuatu itu sudah bersifat pasti atau belum gitu. Contohnya misalnya kita punya the atau an, boleh an expensive drawing book. Book merupakan noun. Nah, book di sini dia adalah head, di mana book itu bisa kalian modified dengan drawing, while drawing is also a noun. Kemudian sebelumnya kamu bisa modify dengan adjective berupa the word expensive.
Atau kemudian bisa kalian tambahkan juga dengan quantifier an atau determiner the. Kenapa saya tulis slash di sini atau, karena artinya adalah kita tidak bisa menulis keduanya, jadi harus salah satu saja. Yang selanjutnya adalah verb modifications. Apa yang bisa memodify sebuah kata kerja, atau ketika kita punya kata kerja dia bisa ditambahkan dengan apa sih gitu. Yang bisa memodify sebuah kata kerja adalah adverb gitu. Nah, ketika kalian punya punya verb kemudian dimodify dengan adverb, maka dia akan membentuk sebuah verb phrase. Adverb ini bisa dalam bentuk adverb of manner, yaitu bagaimana cara kita melakukan sesuatu, or adverb of time, or also adverb of place. Well, you could actually have the three adverbs in the same time. Contohnya misalnya kita punya sentence di sini, I walked quickly yesterday into the room. Well, saya taruh tiga adverb ini secara berurutan karena memang dalam tata bahasa Inggris kita meletakkan adverb itu secara berurutan dari manner, kemudian time, kemudian place. And you should put those three adverbs in a sequence. Oke, selanjutnya tentang adjective modifications. Apa yang bisa memodify sebuah adjective? Ada dua di sini. Kalian bisa lihat bagian atas, oke, dan juga di bagian bawah. Pertama, number one. So, di bagian atas ini ketika kita memiliki dua kata sifat, di mana kata sifat yang pertama memodify kata sifat yang kedua, maka kata sifat yang pertama harus kita buat menjadi adverb. Jadi, adjective itu bisa dimodify dengan sebuah adverb. Contoh misalnya totally expensive. So the word total should be in an adverb, not in adjective. Jadi harus dalam bentuk adverb bukan adjective. Kenapa? Karena kata total ini, adjective total ini yang tadinya kita tulis total, sebenarnya dia menjelaskan expensive. Total artinya sangat. Apa yang sangat? Yang sangat itu adalah mahalnya. Karena kita ingin menjelaskan kata expensive itu sendiri, maka harus kita buat menjadi totally, menjadi adverb. Oke, contoh yang lain misalnya extremely hard. So, karena di sini hard is an adjective, maka kita harus membuat adjektif yang sebelumnya yang menjelaskan kata hard ini menjadi adverb. So, kita harus membuat menjadi extremely hard, bukan extreme hard. No. Kenapa? Karena extremely di sini kan dia artinya sangat. Apa yang sangat? Yang sangat itu adalah kesusahannya. Karena kata sangat itu menjelaskan kesusahan, sehingga kata sangat itu harus kita buat menjadi adverb. Nah, oke, yang kedua, how to create the sequence of adjectives. Bagaimana kalau misalnya kita membuat kata sifat yang deskripsi sifatnya itu ada banyak sekali, mendeskripsikan satu benda. Oke, let's say misalnya saya mau bilang kemarin saya baru aja beli mejanya tuh bagus, bentuknya kecil, terus dia udah berumur tua, terus bulat, warnanya coklat, dan dia dibuat di Amerika, berbahan kayu kayak gitu. How to say those very long informations in English? Dalam bahasa Inggris kalian bisa dengan simple membuat informasi tersebut dengan menggunakan rumus seperti ini. Karena sebenarnya rumusnya cukup panjang, supaya lebih mudah untuk dipahami kamu akan menggunakan ini. Kita singkat aja, jadi di sumur tua ada Papa Nona. This itu deskripsi. Deskripsi means semua kata sifat yang kecuali ukuran, umur, bentuk, warna, asal benda, past participle. Jadi yang tidak masuk ke dalam ini kita masukkan dia menjadi deskripsi. Misalnya bagus, kan bukan umur, bukan ukuran, bukan bentuk, bukan warna. Mahal, right? Deskripsi. Marah, deskripsi. Cantik, deskripsi gitu. Oke.
Deskripsi, ukuran, umur, bentuk, warna, asal benda, past participle, dan kemudian noun. Jadi ketika kita ingin menjelaskan sebuah kata benda dengan berbagai jenis kata sifat untuk mendeskripsikan satu kata benda tersebut, maka peletakan kata sifatnya seperti ini. Oke, mari kita lihat contoh misalnya. Di sini saya punya kata beautiful, small, old, round, brown, America, wooden, table. Semua kata sifat ini dia menjelaskan kata meja. Siapa yang bagus? Table. Yang kecil table, yang tua table, yang bentuknya round juga table, yang warnanya brown also table. Made in American from wooden, itu juga table. Nah, jadi kita bikin seperti ini. Oke. Caranya gimana? Kalian lihat rumus di sumur tua ada Papa Nona. This deskripsi, beautiful is the description, small ukuran, old umur, round bentuk, brown warna, asalnya American, past participle itu adalah verb 3. Jadi dari wood menjadi wooden. Table, noun, kata bendanya. Jadi begitu teman-teman. So, kalian ketika ingin menjelaskan sebuah kata benda dengan berbagai jenis kata sifat yang akan mendeskripsikan kata benda tersebut, maka gunakanlah rumus ini. Dan harus urut, karena memang rumusnya seperti ini. Kalau kalian misalnya tidak bisa hafal, cukup dengan menghafalkan singkatannya ini. Dan itu sangat mudah sekali untuk dipahami. Well, the next thing that is also important adalah bagaimana cara kita menuliskan noun. So, ada yang namanya noun phrase. Pada umumnya, nama orang, nama kota, or dalam ilmu linguistics disebut sebagai proper nouns dalam bahasa Inggris. Proper nouns itu tidak dapat ditambahi dengan the. So, misalnya ada di contoh 1a, so the word Ethel is a name of a person, maka kita tidak bisa menambahkan the di situ, karena the itu dia bersifat sebagai penyespesifik sesuatu, to specify a word. So, karena the word Ethel has already been specified, so kamu specific, so kita tidak bisa mengspecify the word Ethel with the, makanya di 1b itu salah. So when my name is Haira, I could not specify the sentence by using the in front of my name, because name or proper noun has already been specific gitu. Kemudian kalau ada kata benda berupa countable noun, so kata benda tersebut tidak bisa muncul sendiri. Countable noun itu tidak bisa muncul sendiri. Makanya ada kata accountant, kamu tidak bisa dengan sendirinya nulis accountant, tapi harus ditambahi dengan the accountant or dibuat menjadi accountants. Itulah kenapa kemarin beberapa kali ketika kalian membuat paper morphology, saya mengatakan bahwa jangan nulis adjective or inflection dari fashion, noun, verb. Salah. Kenapa? Karena itu adalah kata benda yang dapat dihitung, countable noun. Countable noun tidak pernah bisa muncul sendiri. Jadi dia harus dibarengi dengan artikel atau determiner, atau kalian tambahkan s di belakangnya gitu. Kecuali kalau dia uncountable noun, maka kita bisa untuk menambahkan tanpa menambahkan apapun. So, to conclude, countable nouns tidak bisa muncul sendiri. Jadi kalian tidak bisa nulis book, I want to buy book, no. Tapi I want to buy a book, kalau memang yang mau kamu beli satu. Or I want to buy books, kalau memang kamu butuh bukunya banyak gitu. So you will never say I want to buy book, I want to buy pen, I want to buy car. No, but you should say I want to buy a pen, a bag, a house. Karena mereka adalah kata benda yang bisa dihitung gitu. I see a doctor, I see a teacher, not I see teacher
gitu. Again, karena countable nouns itu dia tidak bisa muncul sendiri, so it should be modified dengan entah itu determiner atau specify yang lain gitu. Oke. Well, contohnya the word book, so harus kalian bikin menjadi a book, the book, books, some books, any books, few books, or many books. Tapi kalau uncountable noun itu dia dapat muncul dengan sendirinya. Contohnya water, you may just say water without any determiner atau quantifier. You don't say a water karena water itu tidak bisa dihitung. You could not say one water, two waters, three waters, no. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa kita bisa menghitung water, well, this is not the water that you count, but might be gelasnya atau mungkin jenisnya. Ada air aqua, air galon, air danon misalnya. Nah, jadi bukan waternya yang kita hitung. Well, the case will be different when you say a book, 2 books, 3 books. Karena kamu memang bisa ngitung 1, 2, 3. Meskipun bentuknya sama buku tersebut. Tapi kalau water is not. So, uncountable nouns dia bisa muncul dengan sendirinya. Okay, well, the next thing that also important in chapter 1 is a case about transitive versus intransitive verbs. So, ketika kalian sudah tahu tentang bagaimana cara membuat phrases, kemudian selanjutnya adalah di sentence, though ini agak jumping sih ya, seharusnya kita bahas klausa terlebih dahulu, but that's okay, karena di buku dia membahas tentang transitive and intransitive verbs terlebih dahulu. Ketika kita bikin sentence, maka kamu harus berhati-hati. Pastikan apakah kata kerja yang kamu gunakan itu transitive atau intransitive verbs. Transitive itu bermakna bahwa kata kerja tersebut dia memerlukan objek. Transitive berarti kata kerja yang memerlukan objek, sedangkan intransitive verbs adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Jadi ketika kata kerja yang kamu gunakan adalah transitive verb, so you must put a verb on it. Karena kalau tidak ada objeknya, maka kalimat di situ akan menjadi dangling or agak pincang, atau makna yang ingin disampaikan tidak sempurna. Sedangkan intransitive verb adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Jadi kalau memang dia tidak memerlukan objek, maka kamu tidak bisa menambahkan objek di situ. If you put an object on it, maka maknanya akan malah menjadi aneh. Contoh misalnya di 6a, the white rabbit vanished his watch. Nah, the word vanished itu dia adalah intransitive verb yang bermakna menghilang. So, kata vanish tidak bisa kamu tambahkan dengan his watch. Tidak ada objek di situ. Jadi maknanya aneh. Kelinci putih menghilang pandangannya. Well, doesn't make sense. Kucing putih menghilang, seperti itu aja. Or ketika kamu punya transitive verb in a sentence, then you actually need to put an object because while object is an important element on it. Maka kalau kita punya kalimat dog's chase, anjing menangkap apa? Well, the information is not complete. Maka harus kita tambahkan jadi dogs chase cats, kayak gitu. Again, so anytime ketika kalian menulis and you're not really sure whether the verbs that you are using is transitive or intransitive verbs, maka anytime you should consult your dictionary. You guys have already installed Cambridge Dictionary on your laptop, so you could actually use it just to make sure whether the verbs that you are using is transitive or intransitive gitu. Okay, well, contoh yang terakhir tentang bagaimana kalimat akan tidak jadi nyambung atau maknanya kurang jelas ketika kalian tidak memperhatikan apakah dia transitive or intransitive verbs. Misalnya, the word cooks, well, this is a transitive verb.
then you need an object there. Maka kamu nggak bisa cuman bilang Flora cooks. It should be Flora cooks what? Flora cooks something, and well, kita bilang Flora cooks gourmet meals, kayak gitu. Karena memang cook is a transitive verb yang dia membutuhkan objek. Okay. Well, pada dasarnya struktur dasar kalimat dalam bahasa Inggris itu jelas. Harus ada subject plus predicate plus saya taruh dalam kurung objek itu, artinya dia optional, dia boleh ada boleh tidak, karena kalau kata kerja yang kalian gunakan itu adalah intransitive verbs, then you don't need an object there. Jadi intinya struktur dasar kalimat itu berupa subject plus predicate. Predicate itu nanti berupa verb atau to be. Ini yang sering sekali dilupakan oleh banyak pembelajar bahasa Inggris ketika mereka menulis. They don't care, even they ignore whether their sentences are having a predicate or not. Sering banget kalian ketika menulis itu tidak menyadari bahwa kalimat kalian itu kehilangan predicate. Padahal predicate itu dia adalah elemen kunci dari sebuah kalimat. Nanti kita akan membahas bagaimana verb atau predicate itu dia control all elements atau all other elements. Dia yang determine all other elements. Jadi kalau misalnya kalian bikin kalimat you don't have a predicate, baik berupa verbs atau to be sebagai pengganti, maka belum bisa disebut sebagai kalimat, bahkan belum bisa disebut sebagai clause karena dia tidak memiliki elemen kunci gitu. So, caranya bagaimana biar bisa kita tahu? Pada saat kita menulis, pastikan kamu cek lagi apakah kalimat yang kamu buat itu sudah memiliki verb. Kalau kamu lihat kok nggak ada verb, coba apa mungkin dia butuh to be. Kalau misalnya tidak ada verb atau to be, berarti itu masih salah. Then you should revise your sentence. Gitu. Okay. The next one is about complements and adjuncts. Tapi sebelum kita membahas tentang complement and adjuncts, kalian harus paham terlebih dahulu tentang konsep yang tadi saya bilang, bagaimana a verb controls all elements of a sentence. Jadi dalam sebuah kalimat yang menentukan atau boleh dibilang dia itu sebagai penguasa, pengatur, pengendali dari elemen-elemen yang lain itu adalah a verb. Makanya kalau misal kalian tes TOEFL dan kamu mengerjakan soal yang di garis bawah dan mencari yang salah apa, kamu bisa caranya adalah dengan cari dulu verbnya mana, predicate-nya mana. Kalau kamu udah menemukan kuncinya itu, jadi setelah itu kamu bisa menentukan elemen-elemen lain mana yang salah, yang tidak cocok dengan predicate-nya. Oke, contoh misalnya gini. We have the sentence I bought a present for Jenny in Jenner's last Tuesday. Okay, my mother bought a present for Jenny in Jenner last Tuesday. Contoh misalnya gitu. Kita harus menentukan, pertama adalah predicate-nya terlebih dahulu, and the predicate is bought. Nah, kata bought ini dia akan menjadi controller atau dia merupakan pengendali dari elemen-elemen yang lain. Pengendali seperti apa? Oke, let's see. Bought itu merupakan verb 2 kan? Verb 2 itu kan berarti past, masa lampau. Karena dia masa lampau sehingga kalau kamu mau menambahkan keterangan waktu, so it should be last Tuesday. 1, dia mengendalikan waktu. Kedua, bought itu dia bermakna membeli. Sehingga dari segi semantics, maknanya dia akan mengendalikan siapa yang bisa menjadi subjeknya. Atau siapa yang doesn't make sense menjadi subjeknya. Karena both itu adalah human activity, maka yang bisa menjadi subjek untuk both itu adalah human. So you will put the word my mother, misalnya gitu. You will not say my cat, my pet, my dog, my okay, well, animal doesn't make sense.
sehingga kita meletakkan human sebagai subjek untuk kata boat di sini. Or misalnya mungkin kalian punya kata buys. Kalau buys, B-U-Y-S, karena present maka dia akan menentukan berapa subjek yang bisa terlibat dalam pekerjaan tersebut. Karena ada S singular, maka subjeknya harus singular. Begitu. Jadi kedua, predicate kemudian menentukan siapa yang make sense untuk melakukan pekerjaan itu. Ketiga, predikat atau verb tersebut juga kemudian mengendalikan siapa atau berapa banyak subjek yang bisa terlibat. Yang keempat, the word both itu adalah transitive verb yang artinya kamu perlu menambahkan objek setelahnya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian tidak tahu apakah both is transitive or intransitive verbs, maka akan ya sedikit mengalami kesusahan karena kita tidak bisa menentukan apakah butuh objek atau tidak, seperti itu. Meanwhile, the word for Jenny, while for Jenny itu namanya indirect object. Kenapa dibilang indirect? Karena Jenny ini sebenarnya dia mendapatkan pekerjaan tapi tidak langsung. Jadi pertama kali yang didapatkan atau yang mendapatkan pekerjaan itu kan hadiah dulu ya. Hadiahnya dibeli baru dikasihkan ke Jenny. So the word atau phrase for Jenny itu merupakan indirect object gitu. Oke. Nah, jadi dari sini sudah sangat jelas sekali bahwa verb controls all elements in a sentence. Sehingga kalau misalnya kalian mau membuat kalimat, maka pastikan bahwa kalimat kalian itu verbs-nya nyambung atau benar-benar sudah mengendalikan semua elemen dengan baik. Karena kalau misalnya belum, maka akan salah. In other words, when you have a sentence, when you write a sentence and your sentence doesn't have a predicate or a verb or to be on it, means that you are not making a sentence karena elemen kuncinya hilang di situ. Gitu. Oke, so dari situ, dari contoh tadi, contoh my mother bought a present for Jenny in general last Tuesday, kita bisa sebenarnya membahas tentang what is complement. Oke, what are complements? Sorry, saya bikin kesalahan ya. Harusnya what are complements and adjuncts. Complement itu merupakan bagian yang bersifat wajib ada dalam sebuah kalimat. Jadi dia informasinya penting, harus, sehingga kalau misal complement tidak ada, maknanya akan menjadi aneh. Karena memang maknanya belum sempurna atau belum complete. While we might say wajib. Complement itu bagian wajib. Karena complement bersifat wajib, maka complement harus diletakkan dekat dengan predicate. Dia nggak boleh jauh-jauh dari predicate. Again, harus kalian ingat bahwa verbs atau predicate, it controls all elements. Sehingga pusatnya itu kan di predicate, sehingga complements atau bagian-bagian penting itu harus dekat-dekat dengan si key element gitu, harus dengan elemen kunci. Contoh misalnya gini, oke, contohnya nanti aja deh, kita bahas dulu yang adjunct. Adjunct itu adalah bagian yang bersifat optional, ada dalam sebuah kalimat, jadi boleh ada, boleh enggak, so it's only like additional information in a sentence. Ketika tidak ada si adjunct ini, maka sudah tetap memahamkan kayak gitu, because this is only additional information, ya, sejenis supplement. Contoh misalnya kita punya sentence we bought a book yesterday in Gramedia. Kata yang saya bold, tulis bold di sini ada the word we and a book, dia complement. Kenapa? Karena penting. Oke. Key elementnya adalah both karena predicate. Jadi dia yang akan menentukan siapa yang bisa menjadi subjeknya, apakah dia perlu objek atau enggak. Dan di sini complementnya berupa we and a book. Kenapa saya bilang bahwa we dan a book itu adalah complement? Coba kalau misalnya kalian bayangkan
tiba-tiba orang bilang bought yesterday in Gramedia. Kita akan bertanya-tanya siapa beli, loh siapa yang beli, or loh kemudian apa yang dibeli. The information is not complete. Ada informasi yang hilang di situ, sehingga we dan a book, si subjek dan objek di sini dia merupakan complement. Karena dia complement, maka dia diletakkan dekat-dekat dengan key element, dengan si predicate. Okay, so let's see the word yesterday dan in Gramedia. Kedua jenis ini merupakan adjuncts karena dia itu adalah additional informations. Ketika tidak kamu tuliskan sekalipun sudah cukup informasi yang didapatkan. Misalnya we just say we bought a book. Oke, kalau ada kata bought means itu sudah lampau. Ya, mungkin yesterday, mungkin last night, last summer, dan sebagainya. Oke, dan di mana dia membeli buku? Well, it's only additional informations. Kalau tidak ada keterangan waktu atau keterangan tempat pun, kalimat tersebut sudah betul secara sintaks. Begitu, sehingga because these two elements are additional informations and they are also optional, you may put the information, this additional information not, maka dia dianggap sebagai adjunct. Karena dia adjunct, maka dia ditaruh jauh-jauh dari key element atau dari predicate. Gitu. Okay. Well then, selanjutnya adalah klausa. Dalam bahasa Indonesia, klausa disebut sebagai anak kalimat. Kenapa anak kalimat? Jadi dia seperti kalimat. Sebenarnya dia bentuknya seperti kalimat, tapi dia anak. Karena dia anak, maka dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus selalu nempel dengan induk kalimatnya. Gitu. Dalam bahasa Inggris kita mengenal beberapa jenis clauses, ada noun clauses, adjective clauses, and also adverbial clauses. Dan ini sebenarnya bisa kalian pelajari sendiri di di buku-buku grammar structure tentang bagaimana kita menggunakan noun clauses, adjective clauses, and adverbial clauses. But then in a glance, kalau kita bahas, noun clauses itu adalah klausa yang berfungsi sebagai noun. Jadi ada kayak sejenis kalimat yang kemudian dia itu fungsinya sebagai noun. Biasanya nanti kemudian kalau dalam sebuah sentence dia akan menjadi subjek atau objek. Well, let's see the example. We will know who took my phone. We itu merupakan subjek. Will know is a predicate. Dia kata kerjanya who took my phone. Nah, ini adalah objek. Jadi, who took my phone. Biasanya objek kita tahu hanya satu kata. Tapi sekarang kita akan melihat objek di mana objeknya itu panjang sekali. Dia bahkan seperti sentence. Nah, ini disebut sebagai klausa. And this is a noun clause. Karena klausa ini dia berfungsi sebagai kata benda. Oke, sebagai noun. Dan functionsnya di sini, kedudukannya dia adalah objek. Jadi, predicate know. Oke, kita akan tahu apa? Who took my phone? Oke. Well, the next one is adjective clauses. Adjective clauses itu adalah klausa yang berfungsi sebagai kata sifat. Jadi dia mendeskripsikan sesuatu. Misalnya, the girl who is sitting there is Jane. Gadis yang duduk di sebelah sana adalah Jane. So the word who is sitting there itu mendeskripsikan the girl. So you want to specify the girl or you want to describe the girl, which girl? Well, the girl who is sitting there. Sehingga the klausa who is sitting there itu merupakan adjective clause. It's just like the same when you say the beautiful girl. Which girl? Could you specify the girl? Well, the beautiful one, not the other girl. Or if you say the expensive bag, I want to buy a bag. Which bag? I want to buy an expensive bag. So your sentence will be more specific because you specify the noun or membuat kata bendanya itu jadi lebih spesifik gitu. Which one? Well, this is called as an adjective clause.
Yang selanjutnya adalah adverbial clause, klausa yang berfungsi atau untuk memberikan penjelasan berupa keterangan. Dan dia biasanya ditambahkan dengan beberapa conjunction seperti although, though, because, since, when, dan sebagainya. Although you are smart, you must study. Well, this is an example of adverbial clause because you could not just say although you are smart. Meskipun kamu pintar, so what? Then you need the main clause. Kita perlu induk kalimatnya berupa you must study. Seperti itu. More information about these three types of clauses are actually available in many books of structures and grammar, and you guys could learn by yourself. Well, okay, well this is the example, tapi sudah tadi dibahas. Kita lanjut aja ke bagian collocations. Sorry, I made a mistake with the writing typo. So, collocations itu adalah kombinasi verbs plus nouns. Jadi, dalam bahasa Inggris itu ada beberapa cara bagaimana kalian bisa menuliskan kombinasi kosakata. Jadi, kalau misalnya bilang membuktikan terbukti penting, terbukti bersalah. How to write in English, itu jadi sudah ada pasangannya sendiri-sendiri, itu namanya collocation. So you might say prove useless, prove necessary, blame someone for something gitu. Jadi you blame someone for something, don't blame me for what happened last night. Jadi caranya gitu. Or misalnya kamu boleh bilang juga, ada beberapa contoh sih di sini. Heavy smoker, kalau mau bilang perokok berat, heavy smoker, or chain smoker also, heavy drinker, staple diet, staple crop, staple industry, dan sebagainya. Brand new, wide awake, rock solid, frozen hard, keras banget. Kemudian ada banyak ya, sehingga dalam bahasa Inggris itu jadi setiap kata dia sudah punya pasangannya, dan ini bisa kita pelajari dengan membuka vocabulary dan semantics gitu. Okay, well, the last slide that I have here is saying that complement selalu didekatkan dekat atau langsung setelah verb. Okay, jadi kalau kita flashback tadi di beberapa slide sebelumnya, kita punya complement sama adjunct, maka complement itu akan selalu kita letakkan dekat-dekat dengan predicate, karena predicate merupakan key element. Okay, so semoga bermanfaat penjelasan dari chapter 1 untuk bagian chapter 1 ini di bagian syntax. Semoga lebih bisa memberikan sedikit pemahaman buat kalian. If you guys still have any problems with chapter 1, you could actually read the book, or maybe you could find any sources that you think are much easier to read. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.